Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Fuad Ali Channel. Kali ini kita akan membahas tutorial cara membuat ketupat 3 gulung 4 gulung. Kita mulai dari yang 3 gulung, dari janur. Ini janur, setelah dibelah begini, lihat sisi-sisinya. Yang di dalam tetap taruh yang di dalam, yang di luar tetap taruh yang di luar. Setelah itu kita pakai 3 gulung, digulung 3 kali maksudnya. Yang tangan kiri itu dilebihkan ke atasnya semacam ini sekitar 20 cm. Yang tangan kanan digulung 3 juga, dilebihkan ke bawahnya sama seperti yang di kiri. Kemudian pertama kita langsung ditaruh ke bawah, ke atas, ke bawah, gantian. Kemudian gulungan kedua, setelah tadi dari bawah kemudian dari atas, terus bergantian seperti ini. Nah, dibegitukan agar tidak sampai bingung nanti. Kemudian yang ketiga, setelah tadi dari atas, kita dari bawah sekarang. Kemudian jadilah seperti ini. Oke, jadinya seperti ini. Setelah itu kita ambil ujung ini. Nah, dibegitukan. Pokoknya atas bawah, mainnya atas bawah. Oke, kita masukkan begini terus sampai nanti carikan pojok, berhenti di situ. Dibenarkan kalau nanti ada sisi-sisi yang kurang benar. Ini ketupat yang 3 gulung, maksud saya digulung 3 kali pakai 3 gulungan. Nah, dimasukkan atas bawah, kemudian kita berhenti di situ, ganti ujung yang satunya. Nah, ini sudah berhenti di situ. Kita ganti ujung yang satunya, kita balik, kemudian ujung satunya kita masukkan. Kita lihat, kalau yang sisi sebelahnya itu ada di dalam, maka ini ditaruh di luar. Terus begitu, di atas, di luar, di dalam, di atas, di dalam, di bawah. Nah, kita temukan di pojok sini. Nah, setelah ketemu, kita diamkan dulu. Kita cari yang lain. Ini bagian pangkal, kita masukkan ke sini sampai berhenti di pojok itu. Nah, sampai di situ berhenti dulu. Kita cari yang satunya. Nah, yang satunya ini kita masukkan juga seperti tadi. Ini budaya Nusantara, kawan, yang tidak pernah hilang sampai sekarang. Ketupat sampai sekarang masih lestari dan kita jaga sampai sekarang. Setelah begini, semua ujung-ujung sudah ketemu. Yang pangkal sudah ketemu pangkal, yang ujung sudah ketemu ujung. Kita serut agar bentuknya padat, tidak molor seperti ini. Kita serut satu persatu sambil menjaga pangkal dan ujungnya agar nanti tidak terlalu besar sebelah ataupun kecil sebelah. Kita jaga pangkal dan ujungnya. Ini ketupat 3 gulung. Cara membuat ketupat 3 gulung dari daun kelapa. Nanti kita jelaskan juga
Yang 4 gulung kita kasih contoh ketupat dari daun legen, dari daun pohon legen. Yang ini kita bahas dulu dari daun kelapa. Ambil yang muda-muda begini, lebih enak dan lihatnya lebih indah dan membuatnya lebih mudah. Terus kita serut begitu. Jangan sampai berbentuk segi empat. Usahakan setiap pojok sikunya benar, maka akan dikatakan ketupat yang baik. Karena kalau salah, bentuknya seperti segi empat, itu kurang baik kawan, kurang bagus dipandang. Oke, begini terus diserut terus sampai tidak kendor. Kenapa? Kalau sampai kendor, ketika nanti kita memasukkan beras ke dalamnya, itu akan keluar berasnya. Maka ketupat itu tidak padat isi di dalamnya. Kita serut sampai benar-benar rapat. Dan cara menyerutnya itu harus menjaga pangkal dan ujung agar tidak besar sebelah ataupun tidak kecil sebelah. Kita detailkan penjelasan ini agar mudah dimengerti, dan mungkin apabila Anda punya keinginan untuk tahu akan lebih jelas, maka kita detailkan penjelasan ini. Ya kawan, selama kita dianjurkan untuk di rumah, maka ini pun menjadi solusi, dan ini juga dalam rangka menyambut bulan puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang 3 gulung. Yang ini kita 4 gulung. Contoh yang selanjutnya, bahannya dari daun pohon legen. Kenapa daun pohon legen ini harum baunya? Baunya harum. Untuk 4 gulung kita harus menyambungnya, paling tidak kita pakai staples. Nah, kita lihat dulu yang di dalam taruh di dalam, yang di luar taruh di luar, agar tidak cepat basi. Nah, setelah itu sama seperti tadi. Nah, ujung yang ini dilebihkan, yang bagian atas taruh di tangan sebelah kiri, kita gulung 4 kali. Kalau yang tadi kita gulung 3 kali, yang ini kita gulung 4 kali, maka saya beri nama ketupat 4 gulung. Yang tadi ketupat 3 gulung. Ini bahannya, ini untuk tangan yang kanan, itu bagian bawahnya dilebihkan dulu, kemudian sisanya digulung 4 kali juga. Nah, setelah itu kita masukkan lagi seperti tadi 4 gulung. Kita ambil dulu langsung dari atas, masukkan ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, seperti tadi. Coba kalau Anda detail melihat video ini, insya Allah bisa. Dan bahan ini sangat-sangat enak, karena bahan ini bisa membuat bau aroma dari beras itu harum. Karena pohon legen ini daunnya harum. Diusahakan juga ambil yang muda-muda begini. Kalau kita memasaknya sampai lama,
untuk pohon legen ini lebih tahan lama daripada yang janur tadi. Kalau kita sesuai pengalaman, kalau kita memasak sampai 12 jam itu bisa tahan 1 hari 1 malam, dan baunya harum, bau dari ketupatnya harum dari daun pohon legen. Kita kasih contoh yang 4 gulung, bukan yang 3 gulung. Jadi kalau kita janur atau daun dari pohon legen ini besar, maka hasil ketupatnya juga akan besar karena pakai 4 gulung. Nah, ini penjelasannya. Jadi setelah di atas tetap sama seperti 3 gulung, cuma beda dari 3 dan 4 saja. Caranya tetap sama. Nah, setelah begini kita cari dulu. Nah, setelah begini kita cari dulu. Kita diamkan dulu biar Anda mengerti. Kemudian kita tarik satu ujung. Nah, setelah begini kita tarik satu ujung. Oke, siap. Kita tarik satu ujung begini. Nah, begitu, sama seperti 3 kawan, cuma beda 4 gulung, yang satunya 3 gulung. Kalau yang tadi ada di bawah, yang di sisi sebelahnya ada di atas, maka ini harus ada di bawah. Kalau yang sisi sebelahnya ada di atas, maka yang ini harus ada di bawah. Pokoknya gantian. Dijaga seperti itu agar tidak keliru. Inilah daun pohon legen kawan, sangat enak, rasanya pun nanti jadi beda karena harum dan tahan dari basi, tidak cepat basi maksudnya. Setelah itu sisi yang satunya kita juga masukkan lagi, sama seperti yang 3 gulung tadi. Begini kawan, itu kan tetap sama seperti yang 3 tadi, cuma bedanya antara 3 gulung dan 4 gulung. Kita cari pojok, lalu diamkan di situ, tarik yang satunya, sampaikan juga ke pojok itu, lalu didiamkan di situ. Tinggal menunggu yang satunya, karena untuk ini tidak ada pangkal ujungnya karena kita sambung di tengah. Oke, kemudian kita ujung satunya kita masukkan lagi seperti yang 3 gulung, sama, tidak ada beda. Nah, masukkan begitu. Pokoknya setelah masuk di atas, di bawah, sama seperti membuat tikar mungkin. Nah, di situ jadi pangkal satunya diluruskan dengan ambil sisi lurus dari yang satunya. Setelah selesai begini, sudah setiap pangkal sudah gabung, sudah ketemu, lalu kita serut. Usahakan seperti tadi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan bila bermanfaat silahkan di-share agar channel ini tetap berkembang. Bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda selalu bisa tahu video-video terbaru saya. Oke, lanjut. Jadi terus diserut model begitu sampai nanti akhirnya jadi. Diserut sampai rapat agar nanti
tidak ada beras yang keluar atau tumpah dari lubang-lubang yang kurang rapat. Perlu kesabaran, perlu ketelatenan agar hasilnya bagus. Apalagi ini bahannya dari daun pohon legen. Agak keras kawan, tapi kalau yang muda-muda begini tidak terlalu sangat keras, tidak terlalu keras. Kalau yang agak tua sedikit, minta ampun sudah keras. Itu kebiasaan kami di sini, makanya kami tahu. Nah, begini hasilnya. Itu ujung sama ujungnya begitu sudah. Perlu beberapa jam memang untuk model yang begini. Jika memasaknya lain dengan yang janur, 3-4 jam sudah masak. Kalau yang ini 12 jam baru bisa dikatakan masak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Inilah kreasi orang desa, dan inilah budaya Nusantara yang sampai sekarang tidak pernah terlupakan. Sampai jumpa lagi.